pengaruh sosial media, pengaruh internet itu mempengaruhi setiap manusia di bawah sadarnya, entah sadar dan tidak. Hampir 92% manusia berumur di antara 17 sampai 50 telah menggunakan handphone hari ini. Artinya apa? Teman-teman, hari ini sangat terpengaruh oleh media sosial handphone kita masing-masing. Pertanyaannya saya kemudian, pemuda hari ini harus terjun ke sana, mau tidak mau harus terjun ke sana. Kita harus melahirkan gagasan-gagasan melalui media itu. Kita harus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi impian kita melalui itu. Karena kenapa? Ini sangat berpengaruh untuk masyarakat. Nah, saya cuma punya harapan dan tawaran untuk Partai Gelora ke depan kita bisa sama-sama wujudkan ini pemuda-pemuda. Karena hari ini sudah waktunya kita semua konten, bukan lagi penikmat konten. Nah, hampir 90% mungkin teman-teman di sini adalah penikmat konten. Scroll kiri kanan, lihat goyang-goyang dan sebagainya banyak. Tetapi tidak ada yang mengambil inisiatif untuk membuat konten. Nah, makanya pertarungan kita hari ini bukan lagi pertarungan teriak-teriakan, tidak, tetapi pertarungan konten, karena konten yang sangat berpengaruh. Pertanyaannya saya kemudian, mampu tidak Gelora terjun di sana mengajak pemuda untuk konten itu? Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema hari ini, menguatkan peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi. Kalau kita mengatakan hari ini tidak ada pemuda yang duduk di kalangan parlemen, mungkin itu tidak. Tapi yang kita cari adalah pemuda yang berkualitas dan duduk bisa mewakili suara-suara masyarakat yang ada di bawah. Namun pertanyaan saya paling mendasar, bagaimana kita merubah mindset masyarakat yang telah membudidaya di pikiran masyarakat bahwa politik itu memerlukan uang, kalau istilahnya politik uang. Dan pada dasarnya masyarakat pasti mengatakan ada uang, ada suara. Bagaimana solusi dari Kakanda supaya politik uang ini dihapuskan? Karena tidak semudah itu untuk meyakinkan para masyarakat untuk bisa mendorong kita untuk masuk dalam parlemen. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa pertanyaan dari Adinda Muhammad Herul, dan yang satu tidak teman-temannya, berikan aplaus. Jadi para hadirin yang kami banggakan, ada 5 penanggap yang saya kira beliau penanggap ini memberikan tanggapan sesuai dengan sudut pandang yang sekira sudut pandang tentang partai dan perpolitikan yang ada di Indonesia. Yang pertama dari Adinda HMI juga mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Yang kedua dari HMI juga, saya kira beliau ini punya pandangan ekstrim, ya. Sama sekali sudah kehilangan kepercayaan tentang proses perpartaian yang ada di Indonesia. Tapi secara sekilas apa yang diungkapkan beliau itu memang seperti itu hari ini, bahwa semua partai secara ide dan gagasan, visi misi lengkap semua. Tapi berbicara tentang kepentingan rakyat itu, ya, hari ini buktinya Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka, masih begini-begini. Padahal ini mulai dari zaman Orde Lama sampai hari ini, proses perjalanan masa ini tidak pernah lepas dari partai. Sejak awal itu sampai hari ini berganti kepemimpinan juga, partai politik selalu mempunyai peranan. Sehingga mungkin dari sudut pandang itulah beliau bilang jangan usah berpartai. Ya, berpartai ini hanya menentukan segelintir orang saja, atau menentukan saja ketua umum yang di perusahaan. Nah, kita ini sama seperti ini, tapi itu secara sekilas. Tapi yang kita pahami bahwa
itu adalah umum sebagaimana yang disampaikan oleh Linda Muhammad itu. Selanjutnya dari HMI, Ketua HMI mengatakan juga tentang seperti itu apa yang dilakukan Gelora. Karena memang ketika kita berbicara tentang kondisi partai politik yang ada di Wahyu, sama di semua. Sama di semua. Dan yang ketiga, Adinda Herul ini ya saya sepakat oleh itu bahwa partai politik muncul tenggelam rata-rata para itu terus ya hanya pinta partai saja. Ya itulah yang kemudian menjadi masalah hari ini, bahwa ibaratnya partai ini hanya kendaraan umpamanya sampai saya mengusul berpartai politik. Dan kemudian jika untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, tadi dikatakan oleh Adinda Yusri Wahyudi, mungkin pernah kita bohongi pacaran, kira-kira. Iya, kita bilang saat itu misalnya, insya Allah saya bawa begitu kita dikasih, atau mungkin kita bilang saya keluar dulu sama kumpul sama teman-teman ada kajian, ternyata kita revisi pasti dulu kan. Dan ketika pacar kita marah ini, mungkin satu kali apa yang masalah, 2 kali 3 kali tidak percaya lagi. Tapi apa yang kemudian kita lakukan, tentu kita berpikir bagaimana membuat dia senang dan bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas berulang-ulang sehingga dia yakin bahwa kita tidak bikin lagi. Yang seperti itu simpelnya. Negara masyarakat butuh itu hari ini. Dia butuh bahwa kita ini saya kasih BPJS gratis, ini air itu sudah bersih, ini kalau nggak mahal, nggak murah lagi, padimu itu menjadi orang jadi percaya. Nah kalau ini BPJS dikurangi, dipotong, kemudian harga padi masih tetap turun, kemudian air itu masih 3 hari sekali berjalan di kota, bagaimana kita percaya? Kira-kira seperti itu. Makanya kita harus masuk ke dalam sistem itu dan mengintervensi itu. Sederhana begini, kalau saya jadi anggota DPR di dalam, panggil Kak Ica Mahendra, Kak, kasih lihat begini, kasih tunjukin semua untuk orang yang mau bicara, dan jika kita bertaruh gagasan di dalam, kasih masuk ngomong itu di YouTube di mana, bahwa ketika kita berdiskusi di dalam tentang kepentingan rakyat, ini yang bicara, supaya di pemilu berikutnya kita kampanye, bukan di sini. Pemerintah adakan itu TV daerah yang bisa memutar aktivitas pemerintah, biaya itu kalau perlu. Dan apa kita biayai, yang penting masyarakat tahu ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kepercayaan. Tapi kan yang mau bikin ini, yang ada itu adalah tabe, mau maaf nih, tabe mungkin tidak semua. Iklan, advertising, bayar ke media, 15 juta lah per bulan. Dan kita diberitakan yang baik-baik, rakyat tidak butuh berita baik dari pemerintah. Kita butuh apa yang hari ini kita butuhkan, apa yang kamu lakukan. Kalau hanya penghargaan dan sebagainya, jangan deh. Capek kita mendengarkan yang begitu. Makanya untuk mendapatkan kepercayaan itu yang kita bangun. Makanya salah satunya adalah kita yang muda harus percaya masuk ke dalam. Karena kasihan ini kalau kita kelamaan berpikir seperti mungkin 2014 2016 saya berpikir, kalau kita kelamaan di situ tinggal masalah kita. Belum lagi kalau teman-teman mau menikah nanti, kasih pikiran dia kasih pikiran dia itu seperti anaknya bau dene di mana. Ini makanya kesempatan bagi teman-teman masuk di sini. Belum ada tanggung jawab ekonomi, belum ada beban sosial, belum ada beban ekonomi. Kita masih punya beban sosial, harus masuk di sini. Jangan hidup dalam partai politik. Karena saya ini hanya bisa mengajak teman-teman untuk memperbaiki, membangun kepercayaan. Tidak bisa lagi saya ajak orang yang lebih tua, orang yang di dalam pasti makanya ada terbuka buka. Ya, terus gue saya bilang seperti itu. Dan saya rasakan itu saya begitu. Dan ada masalah, fine-fine saja. Saya selalu berpikir bahwa jika saya lakukan ini dan tidak berdampak bagi Anda, ya ada dampak orang lain. Jika 1000 orang saja ketemu dan mungkin 2-3 orang bersyukur sudah ada yang berubah. Ini yang harus kita wujudkan. Bagaimana mendapatkan kepercayaan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita serius ini rakyat. Saya nyalek 2019, itu pertama kali saya nyalek 1252 punya suara. Mungkin tidak ada caleg diwajib sebenarnya, tidak ada caleg diwajib lakukan apa saya lakukan. Keliling ini 2 dapil ada saksinya, Saharudin teman saya sama saya. 2 tahun saya keliling bawa proyektor, bawa laptop, bawa genset. Nggak dikasih lagi di rumah orang yang dikasih listrik, saya oleh genset bawa kelapa presentasi tidak pernah saya bilang tutus amran nomor 22 waktu tidak pernah. Saya selalu menyampaikan bahwa tugas saya sebagai anggota DPR kalau begitu seperti ini, begini pengaturan anggaran, begini penetapan regulasi, begini cara mengawasi pemerintah yang saya lakukan. Ada pilih saya, suka saya kalau saya melakukan itu, pilih saya kalau tidak apa-apa, jangan masalah. Saya lakukan itu. Saya kalau di pemilu saya bersyukur saya menaikkan 1 buku namanya jika kita di parlemen nanti saya bisa bagi beberapa teman-teman, masih ada sisa cetakannya. Itu yang saya lahirkan. Saya berpikir begini.
Jika hari ini kita hanya sekedar risau, galau dan sebagainya, itu seperti kita suka orang tapi tidak mau bilang-bilang. Saat itu, apalagi kalau latih ada orang dapat, berdarah-darah ini kita punya perasaan. Kita ini mau memperbaiki, kita tidak pernah memperpindah. Akhirnya orang yang dulu di dalam melakukan sesuatu yang buruk, kita sakit hati. Kan logikanya seperti itu. Makanya saya jujur langsung mau ada ini. Kalau kita punya berpikir seperti itu, ayo sama-sama di sini. Saya tidak bilang kita harus nyalek, tapi kawal cara supaya ini dulu selesai. Kan begitu sederhananya kan. Kalau kita saling menuntut kan, kita kan berharap agar kami ini membawa rasa percaya, kasih kami kesempatan. Pak Jamal saya pernah bilang kalau saya jadi presiden itu tak tua-tua masa berantas ini, karena memang kita kosan dulu. Persoalannya adalah kita dibutuhkan ruang untuk itu karena adanya kekuatan atau variabel-variabel yang lebih besar. Kurang lebih seperti itulah gambaran saya kira-kira bagaimana untuk membangun ini kepercayaan masyarakat ke depannya. Dan sekarang itu memang tambah hilang itu kepercayaan. Sampai dibaca kita disuruh jam 9, jam 10. Kita itu disuruh bawa makan ke Jayapur atau ke Rungkut, kita bawa ke situ mas-mas Lamongan atau apa ya kecewa jadinya. Makanya kita servis itu baik-baik. Rakyat, servis rakyat itu bukan dari uang kepemimpinan sebagainya. Karena saya sendiri merasakan tahun 2019 saya nyalek tanpa finishing, tidak ada murni hanya biaya bensin dan sebagainya. Ya kita dapat suara 1.252 dan lumayan. Dan kita yang mengatakan kita kalah karena apa? Karena kerja kita terbayar. Tidak ada orang pilih kita. Kasihan itu kalau kita kerja 2 tahun tapi tidak sampai 1.000 suara ya kan. Tapi kan ini ada hasilnya dan tidak ada finishing, tidak ada sentuhan. Dan kita itu sebagai seorang politisi di dunia politik itu adalah satu-satunya tempat di mana kita mati dan bisa hidup lagi. Kalau kita kalian lawan lagi, kalau kita digugurkan, kita lawan kembali, kita hidup lagi. Inilah tempat di mana kita bisa mati bangkit gitu. Dan ini yang kita lakukan supaya bisa mengubah. Kemudian ada juga teman-teman yang mengatakan tadi dari HMI hapus saja partai politik. Nah begini, kalau dalam teori demokrasi, demo kalau dalam bahasa Yunani itu demo artinya rakyat, dari kratos itu kekuasaan. Jadi untuk membentuk sebuah negara yang ideal, rakyat harus memiliki kedaulatan mengaturnya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian jika diberikan ruang terbuka, selalu berkompetisi semua, ribu kita bayangkan kalau 270 juta penduduk Indonesia untuk menjadi presiden. Nah ini memang gambarnya sama masalah di kampung. Bagaimana kalau semua mau? Jadi ini harus diatur. Salah satu proses mengatur itu adalah ideal harus ada partai politik. Sisa kita bagaimana mengawal partai politik. Saya selalu bilang semua partai politik itu punya nawai itu punya tujuan yang selalu pasti. Sisa ini kita mengukur intensitas keseriusan kita untuk menunjukkan tingkat baik kita. Salah satunya dengan ada acara seperti ini. Apa waktunya buat contohnya misalnya bagi partai Gelora. Kemudian mungkin teman-teman berpikir kan itu kan ada sumber-sumber harus dan sebagai Gelora. Bukan itu yang kami tuju. Yang kami tuju adalah kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai partai politik seperti yang saya lakukan 2019. Saya kalah 2019 tapi saya ngomong begini. Saya bilang 2019 saya kalah tapi saya meninggalkan jejak yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Yaitu saya pernah melakukan pendidikan menjalankan tugas-tugas partai dengan baik dan sesuai dengan amanah. Bahwa saya diamanahkan untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat selesai di situ. Dan saya lakukan itu 2019. Nah, sehingga teman-teman sekalian mencari opsi bahwa bubarkan partai politik itu sebenarnya adalah sebuah frame yang pesimis, artinya bakal balik di uang selesai barang-barang. Jadi itu akan menjadi sulit kemudian, semakin sulit kemudian karena sudah tidak ada lagi sarana-sarana yang menjadi promotor untuk kita memberikan kebaikan. Karena partai politik salah satu jalan dari itu adalah pilihan, dan itu yang harus kita lakukan karena kita tidak ada demokrasi. Coba kalau misalnya kita kerajaan, misalnya kayak Inggris, ya udah lakukan partai politik. Nah, kita siapa yang memang ada darah keturunannya dan sebagainya, ya unsur di kerajaannya itu jadi kita tidak mau itu. Itulah yang menjadi dasar kita negara yang maju, negara yang kuat karena kita ini punya banyak partai politik, punya banyak suku dan kita tidak seburuk negara-negara lain. Saya saat ini bangga di bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya meskipun orangnya banyak tanya Indonesia lebih banyak lagi orang negara itu daripada kita tanya. Kita tidak tahu kan Amerika itu negara yang paling banyak tanya dibanding di seluruh dunia. Banyak negara-negara yang banyak tanya di Indonesia. Dan kita ini adalah negara yang dampak dari krisis global ini masih kecil. Kita masih bisa makan, ketawa, kita masih kumpul dan sebagainya.
Tidak seperti negara-negara lain sangat besar. Dan inilah keunggulan bangsa kita dan ini tidak boleh kita hilangkan. Makanya termasuk adanya partai politik yang mengantarkan kita untuk mewarnai ini demokrasi itu adalah kebaikan. Sisa kita mengawal itu. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi jangan juga minta ini dihapus. Karena kasihan kalau dihapus kita mau bagaimana caranya? Bayangkan itu kalau pilkades orang bilang dia harus mendaftar langsung bayi. Setelah itu bayi setelah maju. Bayangkan kalau begitu. Satu desa 1900 tiba-tiba 1000 mendaftar. Nah sekarang Pak calon masa ini balik bola masih ada surat, udah banyak. Nah, makanya harus diatur ini barang-barang. Kemudian teman-teman dari HMI bahwa apa ini perannya di Gelora, apa yang kita lakukan? Saya jujur tidak masih bertahan di partai politik karena saya masih punya mimpi yang belum kesampaian di partai politik. Apa itu yang saya punya mimpi adalah bagaimana ruang-ruang politik ini diisi oleh orang-orang yang paham dan orang-orang yang mengerti. Nah sebenarnya buahnya itu apa salah-salah antara di mana dengan menesak. Ini pak ini bagaimana itu teman sering jalan dia itu apa salah-salah. Jadi kita harus ngerti dan kita harus tahu yang harus kita lakukan hari ini sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini yang mencerdaskan seperti ini harus ada. Bahkan harusnya anak muda itu